Hari ini gue excited banget. Kenapa? Karena ada unit baru, smartphone baru di mejanya Zontech yang menurut gue ini langka banget di Indonesia. Cuma ada 200 unit, bayangin. Dan cuma bisa dibeli di beberapa toko Erafone aja. Realme GT7 Dream Edition, hasil kolaborasi Realme dan juga Aston Martin Aramco Formula Team. Tim F1 collabs dengan Realme. Ngasilin smartphone edisi spesial, cuma 200 unit aja. Dan yang bikin gue penasaran ya desainnya, isi box-nya kayak gimana, dan apa aja sih yang dikasih Realme di dalam box yang segede gini. Wow. Oke, kita buka aja kali ya, langsung ya. Tapi ya gue pengen pendekatan dulu nih sama dusnya, karena kebetulan Aston Martin Aramco ini bukan jagoan sih ya, tapi lebih ke gue seneng sama desain mewah mobilnya. Warna hijau, Scarab Wings, khasnya Aston Martin yang legendaris banget ya. Dan pembalapnya juga ada pembalap kawakan, Fernando Alonso. Jadi ya, memang jadi salah satu tim F1 yang diperhitungkan sih bisa dibilang. Apalagi musim lalu. Oke, di sini ada logo Realme, ada logo Aston Martin, Aramco Formula One Team. Di sini nggak ada apa-apa, jadi nggak ada info sama sekali, kecuali di bagian speknya sih. Sini. Jadi unit ini, karena ini unit yang spesial, jadinya RAM-nya udah 16 GB dengan storage 512 GB. Jadi kalau Realme, ini perbedaan pertama nih. Kalau Realme GT7 yang standar, itu RAM-nya cuma 12 GB dan storage-nya cuma 256 GB. Oh iya, untuk harganya memang beda jauh sih sama Realme GT7. Harganya 10,9 juta, tapi ya cuma ada 200 unit, dan buat kalian yang bisa dapetin smartphone ini, bakal diundi lagi untuk dapetin helm Aston Martin yang cuma satu di Indonesia. Jadi kalau kalian yang udah beruntung dapat ini, bisa lebih beruntung lagi dengan dapetin helm yang cuma ada satu doang di Indonesia. Oke, kita buka. Wow. Waduh, ini cakep banget ini. Cakep. Lihat. Aston Martin, ininya di emboss pula logonya. Lihat, Aston Martin Formula One Team, Realme GT7 Dream Edition. Aston Martin Formula One Team dibikin emboss logonya. Nggak emboss, ini lebih ke muncul malah, lebih ke teksturnya bisa kalian raba gitu. Terus Realme GT7 Dream Edition dapat styrofoam juga buat ngelindungin dusnya. Jadi gua rasa ini memang collectible items ya. Daripada orang pakai ini jadi daily driver, kayaknya mereka bakal simpen deh. Aramco Formula One Team, Aston Martin, terus Realme. Di sini lihat, tuh ada tulisan official produknya. Jadi ini dipastikan asli. Cuman mungkin ini gue nggak tahu ya. Ini mungkin unit yang tersedia secara global, karena 200 unit itu cuma di Indonesia. Di negara lain gue belum tahu ada berapa unit, dan total berapa unitnya ada juga belum diketahui. Tapi gue nggak tahu nih, ini kode unitnya keberapa atau memang cuman kode aja gitu. Tapi yang pasti ini salah satu dari 200 unit Realme GT7 Dream Edition yang ada di Indonesia. Oke, kita buka. Kita buka ya. The moment of truth. Make it real, driven from within. Oke, buka. Wih, lihat ya, lihat. Experience unboxing-nya aja udah dibikin spesial, tuh. Coba. Logo Aston Martin lagi. Jadi, ini paket pertama yang nggak bakal kalian dapetin di Realme GT7 yang regular ya. Coba kita buka dulu ini apa isinya. Tapi harusnya ini bukan buku panduan penggunaan sih. Terlalu tebal. Ini adalah buku untuk, oke, langsung ada nama dari CEO Realme dan juga tim prinsipalnya dari Aston Martin Aramco Formula One Team.
Oh, oke. Ini adalah buklet, buku yang isinya kumpulan histori sejarah perjalanan Aston Martin di dunia balap. Oke, smartphone-nya kayaknya simpen dulu buat yang terakhir ya, kayak biasa. Simpen dulu. Di bawahnya ada apa? Nih, ternyata ada kompartemen tambahan lagi di bagian bawah. Casing. Bahkan casingnya pun dibikin spesial. Ada ini bolongan, ini buat tanda tangan nih berarti nih ya. Ini ada bolongan buat logo Aston Martin-nya. Terus ini kayak dibikin tekstur ala-ala karbon gitu. Tuh, kelihatan nggak sih? Nih. Kayak karbon. Dan ada kayak lekukan scarab wings khasnya Aston Martin. Kalau ini sih kayaknya dus biasa sih. Nih, ini buku petunjuk penggunaan dan oh iya, ada yang spesial. Nih, SIM ejectornya aja bahkan dibikin spesial. Ini mirip, ini dibikin bentuknya menyerupai mobil F1-nya Aston Martin. Jadi kelihatan ada garis-garis tipis gitu ya. Ini kayaknya nggak bakal dipakai juga sih. Lebih ke disimpan. Kalau hilang bahaya ini. Ini mengurangi value ketika kalian mau jual lagi collectible items ini. Buku panduan penggunaan, ini termasuk juga kartu garansi. Jadi kita simpan dulu. Terus kabel USB Type-C. Ini beda banget kabelnya dengan versi yang reguler yang warna putih. Ini dibikin warna hitam. Dan adapter fast charging 120 watt Supervolt yang juga dibikin warna hitam. Oke, sekarang kita fokus ke Realme GT7 Dream Edition. Ini nggak ada isinya lagi kan? Nggak ada sih harusnya, tapi kok berat ya? Biarin lah ya. Ada satu sih hal yang gue pertanyain, kenapa namanya Dream Edition? Kenapa nggak bikin namanya Realme GT7 Aston Martin Edition? Atau Aston Martin Aramco Formula One Team Edition? Memang kepanjangan sih ya. Cuman kalau dari sisi SEO friendly, Aston Martin kayaknya lebih kenceng namanya gitu ya, daripada masukin nama Dream Edition. Itu saran aja sih. Oke, ini unitnya. Kita lihat. Tada! Wih, aduh, bagus banget ya. Ini warna hijaunya, kalau kalian sering nonton F1 atau seenggaknya sempat ngeliat atau pernah ngeliat mobil Aston Martin, hijaunya tuh kayak gini. Nih, ini hijau khas, Racing Green Aston Martin nama warnanya. Dan di sini ada logo Aston Martinnya. Ini logonya bukan sekedar tempelan ya, ini beneran logo yang bisa kalian pegang dan berasa teksturnya. Tekstur scarab wings-nya beneran kerasa banget. Terus di sini ada Realme dan di sini ada lekukan sayap-sayap khas Aston Martin-nya juga. Tapi ya memang secara desain, bentuk kamera ini sama banget sama Realme GT7 model yang standar. Tapi memang dibikin lebih mewah. Tuh, di bagian sininya ada list warna hijau metal atau kuning metal ya. Tapi ya lebih mewah aja berasanya. Dan oh ini ya, lebih ke kuning sih. Mirip kayak tombol power sini. Dan sekujur bodinya seluruhnya dilapisin sama warna hijau. Nah, casingnya kalau dimasukin tetap mamerin logo Aston Martin di bagian tengahnya. Jadi logonya nggak dibikin di casingnya, tapi ya sengaja dibolongin jadi logo Aston Martinnya kelihatan. Tuh. Kalau kalian mungkin nggak terlalu suka kelihatan wah, nggak suka kelihatan mencolok berkat warna hijaunya, ya bisa pakai casing ini. Toh teksturnya udah mirip karbon. Ini kayak karbon sih. Terus logo Realme-nya juga dibikin kayak silver plate gitu. Nih. Dan logo Aston Martin-nya yang bikin HP ini kelihatan lebih mahal. Wajar sih ya, harganya 10,9 juta, 11 juta. Dan 200 unit, ingat. Oke. Perbedaan kedua berarti ya. Selain komposisi RAM dan memori internal, terus juga desain. Perbedaan keduanya ya isi box sudah pasti. Dan ini perbedaan ketiganya, desain yang benar-benar lebih mewah, lebih premium.
dari Realme GT7 regular. Sekarang kita nyalain. Apakah bootingnya juga berbeda? Logo Aston Martin-nya yang keluar. Kurang satu, nggak ada kayak derungan mobilnya gitu. Harusnya kan seenggaknya ada suara gaharnya suara mesin F1 ya di booting. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada logo Aston Martin-nya. Jadi ini dibikin spesial oleh Realme dan juga Aston Martin. Ini dia halaman utama home screen dari Realme GT7 Dream Edition. Wallpaper-nya langsung dibikin beda dan ikonnya juga disesuaikan. Khasnya Aston Martin, serba warna hijau. Jadi apps bawaan dan yang mendukung, third party apps yang mendukung juga dibikin warna hijau. Jadi kalian bisa dapetin, itu yang pertama, dapetin tema khusus khasnya Aston Martin Aramco. Ini home screen-nya. Di lock screen-nya ada lagi logo Aston Martin Aramco Formula One Team. Jadi ini logonya, tapi pas masuk ke home screen logonya hilang, tapi ya tetap ini temanya Aston Martin. Itu perbedaan selanjutnya. Ada perbedaan lainnya, coba ya kita lihat di nada dering. Kayaknya harusnya ada sih. Enggak ternyata. Ini tetap nada deringnya Realme, tapi kalau gue baca-baca, perbedaan berikutnya adalah di bagian watermark kamera. Jadi khusus buat Dream Edition, ada watermark spesial. Tuh, watermarknya. Ada logo Aston Martin-nya. Terus kalian juga bisa masukin berbagai macam watermark. Termasuk ya, masukin logo Aston Martin-nya. Jadi ada banyak banget pilihan. Ada 3 pilihan watermark dengan Aston Martin Aramco Formula One Team. Jadi kayak gini nih hasilnya. Bentar. Misalnya kita pilih ini, terus kita coba potret ini, oke. Nih, langsung keluar logo watermark Realme GT7 Dream Edition, terus juga focal length lensanya, pengaturan pemotretannya, dan logo Aston Martin Aramco Formula One Team di sebelah kanan bawah, di salah satu watermarknya. Untuk spesifikasinya sebenarnya sama banget Realme GT7 Aston Martin Dream Edition dengan Realme GT7 yang versi regular. Kalian bisa lihat spesifikasi lengkap, benchmarknya, review lengkapnya di video. Tinggal klik aja di atas atau artikelnya di Uzone Indonesia. Dan ya, itu aja sih first impression. Rasanya unboxing smartphone spesial dan langka di Indonesia, 200 unit aja. Realme GT7 Dream Edition. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!